Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut gak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah kita dimudahkan mempelajari hal-hal yang pokok dalam agama kita. Seperti halnya yang akan kita pelajari kali ini, kita mau belajar tentang pengertian iman dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Langsung saja anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kita awali dengan pengertian iman. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan secara istilah iman berarti, perhatikan, ada 3 hal pokok. Ya, pertama, perkataan dengan lisan. 2, keyakinan dalam hati. Dan 3, amalan dengan anggota badan. Nah, ini iman secara istilah, yaitu perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan kita wujudkan dengan amalan-amalan anggota badan kita. Kemudian, anak-anakku, iman itu ternyata bisa bertambah, dan ternyata iman itu juga bisa berkurang. Iman akan bertambah ketika kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman juga akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Nah, berikutnya kita akan membahas rukun iman. Rukun iman ada 6. Nah, Ustadz yakin kebanyakan di antara kalian sudah hafal, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang-ulang ilmu yang kita miliki. Karena yang pertama, ilmu yang kita miliki akan semakin kuat. Dan yang kedua, ada faedah-faedah lain yang dapat kita peroleh ketika kita mengulang-ulang ilmu yang kita miliki. Dalilnya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman dalam rangka mengajari para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan, antu mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, masih ingat hadis keberapa ini? Hadis kedua dari Arba'in Nawawi, ya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian beriman kepada para rasul, beriman akan datangnya hari akhir, dan beriman terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Barang siapa mengingkari salah satu dari keenam rukun iman ini, maka dia dihukumi kafir. Seperti halnya orang yang tidak beriman terhadap malaikat saja. Dia beriman kepada 5 rukun ini, tetapi dia tidak beriman kepada malaikat misalnya, dia dihukumi kafir. Dia beriman kepada 5 rukun, tapi yang terakhir kepada takdir dia tidak beriman, maka dia juga dihukumi kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang demikian ini. Amin. Berikutnya, buah dari keimanan. Buah yang pertama, orang yang beriman berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya keimanan. Buah keimanan yang kedua adalah orang-orang yang beriman, bagi mereka kehidupan yang baik, kebahagiaan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang ketiga adalah bahwa iman adalah sumber kejayaan, kemuliaan dan ketinggian baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian merasa lemah, dan jangan pula kalian merasa bersedih hati, sebab kalian paling tinggi derajatnya jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Buah keimanan yang keempat adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, dan Allah akan menjadikan di antara orang-orang yang beriman itu saling mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat
ke-96. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keberuntungan berupa syurga kepada orang-orang yang beriman. Dalilnya surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Berikutnya anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar cabang keimanan. Cabang keimanan yaitu unsur-unsur keimanan dari keyakinan, ucapan, dan amalan. Iman itu anak-anak ada 60 atau 70-an cabang lebih. Cabang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang terendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah sebagian atau salah satu dari iman. Cabang keimanan ada 3 macam. Yang pertama cabang keimanan lisan. Contohnya kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bertasbih. Kemudian 2, cabang keimanan hati. Contohnya rasa malu, rasa takut kita, rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada rukun-rukun iman. Kemudian 3, cabang keimanan anggota badan, yaitu ketika kita melakukan amalan-amalan yang nampak seperti haji, jihad, sholat, wudu, dan lain sebagainya. Barakallahu fiikum. Nikmat iman. Nikmat iman adalah nikmat yang paling mulia, paling besar, paling agung, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nikmat iman akan nampak dari beberapa perkara. Yang pertama, Allah tetapkan iman dalam hati para hambanya. Yang kedua, Allah menjadikan adanya kelezatan dan kenikmatan iman tersebut. Yang ketiga, Allah menjadikan para hambanya mencintai keimanan dan penghias hati hambanya. Dan yang keempat, Allah menjadikan iman sebagai cahaya dalam hati para hambanya. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi pelajaran kita, pelajaran akidah dengan materi keimanan. Materi-materi yang lainnya insya Allah akan kita sampaikan pada video-video berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa kita amalkan, karena ilmu yang berbarokah adalah ilmu yang diamalkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.